Assalamualaikum, Rosi. Waalaikumsalam, Bu. Ya, sambil nunggu yang lain dulu ya. Ini kemana teman-temannya ya? Oh, bentar, Bu. Saya chat teman-teman. Ya, ini Rosi di rumah. Nggih, Bu, di rumah. Oh ya, ya sambil dipanggilin teman-temannya ya. Nggih. Oh. Assalamualaikum, Siti Nurhalisa. Lisa ya panggilannya. Selamat malam. Ya, lagi di rumah? Di rumah sakit, Bu. Kenapa? Sakit? Nggih. Oh, suaranya agak putus-putus. Suara saya kedengeran jelas nggak, Lisa? Kedengeran, Bu. Oh ya, lagi sakit, Lisa? Ya, ibu saya yang sakit, Bu. Oh, oke. Sambil nunggu temennya yang lain dulu ya. Nggih, Bu. Ya. Selamat malam, Tias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Ibu. Ya, lagi di rumah? Iya, alhamdulillah di rumah. Oke. Mana ini LP-nya? Nggak ada yang disetor lagi. Kalau ada yang disetor bisa buat materi bimbingan. Iya, ini masih diutak-atik Bu. Karena kemarin itu kan saya kan mau masukkan yang KPD itu Bu. Karena saya tahu saya diajak rujukan dengan Bu Tias di Jember Klinik dan saya tahu gimana cara-caranya rujukan itu kan masuk di pembahasan. Menurut saya kan seperti itu ya Bu.
Ya. terus kemudian ternyata pas hari apa ya Bu, 2 hari sebelum ini itu saya dapat yang persalinan 40 sampai 42 minggu. Jadi dia baru lahir di usia kehamilan 42-43. Itu kan juga termasuk juga. Nah, Ya. tapi saya itu bingung Bu, mau saya masukkan yang mana untuk itunya. Kalau yang rujukan itu apa? KPD ya? KPD. Jadi ibunya itu di situ ternyata kan ibunya ini pagi itu datang. Dia pagi sama saya datang. Nah, kemudian ibunya itu disuruh rapid test Bu, karena masih pembukaan 1. Kan kalau di tempat Bu Tias harus rapid test. Nah, setelah rapid test, kemudian ternyata kan tidak non reaktif. Ya. Nah, tapi sewaktu pas di sana dicek lagi itu sudah tidak ada ketubannya. Oh. Gitu. Tapi ibunya pas datang lagi itu sudah jam 3-an. Yang dicek tidak ada ketubannya itu di mana? Di tempatnya Bu Tias dicek lagi, kan dia datang pagi jam 6 pagi. ANC biasa. Ya, ternyata buka 1. Nah, kemudian setelah itu kan disuruh rapid test. Gini aja Bu, untuk persiapan rapid test aja gitu. Rapid test di Suherman Ibu, di Rumah Sakit Suherman. Klinik Suherman punyanya Unmu. Nah, di situ kan berdekatan dengan tempat Bu Tias kan Bu, maksudnya tidak terlalu jauh. Sedangkan rumahnya Bu Stevia itu juga tidak jauh di Jalan Riau. Terus Jadi balik lagi di waktu ketuban habis itu lama jangka waktunya. Ibunya itu balik lagi sekitar jam 3 lebih, jam 4-an. Hampir jam 4 itu sudah dicek, ternyata sudah nggak ada ketubannya. Terus ibunya memang merasa kalau ada yang rembes gitu? Nggak ngerasa katanya, Bu. Oh. Cuman dia pas balik lagi itu pas sudah cek kencengnya gitu katanya. Itu sudah nambah jadi buka berapa itu? Itu sudah buka 6 kalau nggak salah, Bu. Kalau di laporan yang itu, iya sudah dicek semuanya. Terus katanya Ibu KPD wis takut yang mau nyanganuni, jadinya dia minta kan karena dia punya BPJS. Jadi dia minta rujukan ke Jember Klinik. Nah, sewaktu dirujuk di Jember Klinik itu kan di sana dites lagi Bu, pakai swab-nya sana. Maksudnya swab antigennya di Jember Klinik, dicek kan masuk di Polnek itu Bu, dicek terus untuk operan itu dari bidan ke rumah sakit. Kemudian saya masih nunggu, jadinya karena prosedurnya sekarang kan harus cek ronsen. Jadi masih nunggu cek ronsen dulu. Terus kemudian setelah cek ronsen dipastikan baik-baik, jadi dibawa ke atas ke ruang CK. Baru setelah dari ruang CK sudah bisa dilepas pasiennya. Oke. Yang kemarin. Jadi saya tahu banget gitu loh caranya rujukan, terus caranya operan itu kayak gimana, terus gimana caranya pas rujukan di Jember Klinik itu harus seperti apa gitu. Itu saya sudah tahu karena sudah beneran ikut gitu. Kalau yang postdate itu hasil luarannya bagaimana? Ada penyulit atau tidak selama proses persalinan? Terus bayinya mungkin Apgar skornya bagaimana? Ada yang normal. Ya berarti ambil LP-nya yang KPD aja kalau gitu. Oh gitu Bu. Ya, yang postdate-nya nggak apa-apa diambil buat swab. Swabnya masih kurang? Apa udah lengkap? Swabnya kan masih kurang Bu. Oh ya, masih kurang. Ya, gitu aja. Ya. Iya, Bu. Lebih menarik pembahasan yang KPD kayaknya. Yang KPD, nggih, maksud saya juga gitu. Karena saya kan sangat mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikasihkan KIE ke ibunya dengan masa pandemi sekarang. Kenapa kok ibunya nanti di sana masih harus di-swab lagi gitu. Karena kan memang itu sudah prosedurnya. Nanti harus dibawa ke ruang ronsen. Di ruang ronsen pun saya juga ikut waktu itu, Bu. Oke, jadi kan itu bagus tuh buat diceritain. Jadi ini nanti jadi pengalaman sharing buat yang lainnya juga di pembahasan, diseminarkan juga ya. Ya. Ya buruan ditulis. Ya saya bingung itu untuk penata laksanaannya itu, Bu. Saya bingung. Penataannya. Ya sesuai apa yang dilakukan aja di bidan prakteknya itu. Berarti cuman dikasih KIE terus diinfus dirujuk gitu aja.
Iya gitu. Terus apa ya? Taunya Catatan perkembangannya, Bu. Ibunya ya, baru datang itu sore. nggak apa-apa kan itu VT-nya itu kan ada VT pertama, terus VT kedua. Ada. Ya, terus ketubannya bagaimana kan evaluasi dari situ. Terus ibunya tidak merasa ketubannya merembes. Ya tetap itu aja yang dikaji sesuai apa yang terjadi di lapangan saja. Yang PT jam 6 itu berarti harus dimasukkan juga. Iya. Iya, sesuai apa yang kan memang di VT kan jam 6 itu kan yang waktu Iya, tahu untuk tahu buka atau enggak karena kan ibunya datangnya kenceng-kenceng, tapi untuk di laporan rujukan itu ya Bu, yang dimasukkan itu ya pas yang mau ngerujuk itu. Yang pas mau ngerujuk itu bukan VT yang jam 6. Bukan, laporan yang ngerujuk itu VT yang terakhir itu Bu, yang dimasukkan. Kenapa kok nggak VT yang jam 6? Kurang tahu Bu, mbak-mbaknya Bu. Takut kali ya, takut dikira udah tahu merembes kok nggak langsung gitu kali ya. Nggak tahu juga Bu. Tapi kalau menurut saya ini sih ya karena VT-nya 2 kali. Saya nggak tahu yang VT yang jam 6 karena saya tidak melakukan. Kan yang melakukan mbak-mbaknya dengan ibu. Tapi untuk target VT saya sudah pernah VT 2 kali Bu, yang serotinus itu dengan yang itu, jadi sudah tahu rasanya bagaimana VT, sudah baru ini Bu mengalami VT ya. Ya harus lebih sering. Itu apa kalau gitu yang VT jam 6 ditanyakan aja datanya tetap dimasukkan, nggak apa-apa walaupun bukan Tias yang melakukan, nggak masalah sih. Iya, tapi maksud saya itu karena di data rujukan itu tidak ada yang VT jam 6 itu, Bu. Yang ada itu ya waktu ibunya datang bawa rapid test, di VT lagi, oh ya Bu, silakan masuk kamar bersalin. Ternyata, loh, kok nggak ada, ketubanya gitu. Jadinya, ya dirujuk gitu, Bu. Oke, nggak masalah. Mbaknya nggak nulis memang. Ya. Saya berarti nulis sendiri. Nulis sendiri. Iya, tapi harusnya ada kan datanya. Kamu tahu kan itu bukanya. Sekarang saya tanya begini, dirujuk dengan KPD, tahu dari mana ketubannya pecah kalau bukan dari VT. Ya kan? Kerasa kalau ketubannya sudah tidak teraba, kan taunya dari situ. Ya kan? Gitu. Jadi ya biar sinkron kalau menurut saya ya nggak apa-apa, disampaikan aja PT pertama, PT kedua. Kalaupun nanti ketika rujukan ternyata bisa. Kan harus pakai catatan perkembangan berarti Bu. Kalau di rujukannya ternyata bidannya tidak menuliskan gitu, tidak apa-apa, nanti bisa buat bahan pembelajaran kita semua. Kenapa sih kok nggak menuliskan? Mungkin ada ketakutan dikiranya bidannya yang terlambat merujuk, itu kekhawatirannya sehingga mungkin tidak dituliskan. Tapi sebenarnya selama itu dikerjakan ya harusnya yang betul itu harus ditulis memang sebenarnya gitu. Gitu sih. Nanti kalau Tia sudah menulis datanya itu lengkap ya, mulai dari saya kirimkan fotonya yang kakak-kakaknya yang nulis itu ya Bu, yang mbak asistennya nulis nih nanti. Oke, ya boleh. Jadi jenengan maksudnya biar tahu yang waktu rujukan yang operan itu Bu. Oke. Baik, ini kayaknya yang join udah banyak. Kita mulai ya untuk yang ANC patolnya ya. Oke, Bu. Oke, saya izin share screen. Ini kebetulan kemarin yang sudah masuk adalah miliknya Putri. ANC patol kasusnya abortus. Bentar. Sudah bisa dilihat? Oke, Bu. Sudah. Ini memang kemarin belum lengkap sih ya, covernya belum dibikin. Ini kita langsung ke bab satunya di pendahuluan. Oke, ini tentang penulisan ya. Di paragraf pertama ini harusnya formatnya adalah seperti membuat paragraf. Ada yang menjorok ke dalam, tidak lurus seperti ini ya. Abortus adalah perdarahan pervaginam. Ini harus bentuknya menjadi paragraf. Kemudian ketika sampai di titik ini, kemudian di enter berarti adalah ide pokok baru, sedangkan kalau saya baca,
antara paragraf yang pertama dengan yang kedua ini masih satu kesatuan, sehingga tidak perlu di-enter, seharusnya masih menjadi satu kesatuan. Kemudian kalau kita baca lagi, paragraf pertama ini kan pengertian dari abortus. Abortus adalah perdarahan pervaginam, bla 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 ini. Kemudian paragraf kedua, penyebab utama kematian ibu hamil di Indonesia, salah satunya adalah perdarahan. Abortus merupakan salah satu penyebab terjadinya perdarahan pada ibu hamil, dan seterusnya. Sepertinya ini akan lebih cocok kalau penyebab utama kematian ibu hamil ini menjadi paragraf yang pertama, kemudian di dalamnya dilanjutkan dengan pengertian abortus ini. Gitu. Jadi kebalik ini, yang didulukan yang paragraf kedua ini letaknya harusnya lebih di awal. Begitu ya. Ini Iya, sudah Ibu. saya beri keterangan, ini menjorok ke dalam. Nah, terus ketika ada statement tentang definisi, harus wajib menuliskan sumbernya dari mana. Begitu. Jadi tidak terlihat ngawur ya. Harus ada kutipannya dari siapa penulisnya dan tahun berapa. Berlaku untuk setiap teori yang dicantumkan di dalam LP. Gitu. Kemudian ini sudah ya, ide pokok tidak sinkron dengan kalimat penjelasan pada paragraf sebelumnya karena kebalik. Harusnya penyebab utama dulu yang diawalkan, baru abortusnya include di dalam. Saya lanjut. Nah, kemudian di sini ada kata-kata ini. Dari sini, upaya yang dilakukan petugas untuk menekan adanya abortus ini adalah perlu dilakukan BIMTEK pelaksanaan ANC terpadu bagi bidan. Ini nggak perlu huruf besar ya, karena bukan judul ya, BIMTEK pelaksanaan P terpadu dengan T kecil saja, kan bukan menuliskan kutipan judul. Ini kan kalimat biasa, penyusunan pedoman tata laksana kegawat daruratan, objin dan neonatal, penguatan tim depak atau penyuluh agama, kecil saja semua hurufnya, tidak usah memakai huruf kapital di awal. Kemudian kegawat daruratan ini kayaknya nyambung ya, tidak kegawat spasi daruratan tidak, tapi ini harusnya disambung. Kemudian penulisan objin sebaiknya dipanjangkan obstetrik ginekologi, tidak disingkat objin, supaya memenuhi kaidah ejaan yang disempurnakan, IED. Kemudian di sini berdasarkan data di atas, ini sudah menjorok, sudah bentuk paragraf, tapi ini ujungnya nggak lurus sama atasnya. Tuh, nggak lurus kan? Tidak lurus. Nah, ini diluruskan, harus rapi dengan atasnya. Yang betul itu yang ini, yang berdasarkan ini. Ini terlalu menjorok ke kanan, kurang ke kiri. Yang betul yang ini, yang berdasarkan ini nih. Yang penataannya yang betul yang ini. Kemudian ini kalimat ini, sehingga dengan melakukan asuhan kebidanan yang berfokus pada ibu hamil, diharapkan dapat mendeteksi secara dini faktor resiko tinggi dan dapat mencegah serta menangani komplikasi yang optimal pada klien. Klien di sini kalau menurut saya langsung saja disebut ibu hamil, tidak menggunakan istilah klien lagi, karena di sini kita subjeknya udah jelas ibu hamil. Kita kan lagi ngomongin LP ibu hamil di sini, LP ANC. Seperti itu. Jadi supaya lebih terfokus sesuai dengan kasus, tidak Indonesia Raya. Klien kan umum, ada ANC, INC, PNC. Nah, karena kita berbicara hamil, langsung disebut pada ibu hamil. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke tujuan. Tujuan umum mampu menata pelaksana, asuhan, dan pendokumentasian pada ibu hamil patologis ya. Kita berbicara LP patologis sehingga perlu disampaikan di sini bahwa ini adalah LP patologis. Jadi kalau ibu hamil ya ibu hamil patologis. Seperti itu. Dan seterusnya sampai ke bawah diikuti kata patologi semua. Jadi untuk membedakan mana LP patologis, mana LP yang fisiologis. Oke, sampai dengan tujuan khusus, revisinya sama untuk menambahkan kata patologisnya. Kemudian sasarannya adalah ibu hamil usia kehamilan lebih 0 sampai 12 minggu, kehamilan patologis. Ini udah benar muncul patologisnya. Tempat prakteknya bidan praktek mandiri, waktu pelaksanaan 25 Januari sampai 6 Februari. Kemudian manfaatnya bagi institusi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan ibu hamil, ditambahkan kata patologisnya,
Kemudian manfaat bagi lahan praktek diharapkan meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan ibu hamil. Hasil penulisan ini dapat memberikan masukan terhadap petugas tenaga kesehatan untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, selalu menjaga mutu pelayanan kesehatan, dan selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan APD lengkap dalam masa pandemi COVID. Masukan dari saya, manfaat bagi lahan praktek dalam hal ini adalah PMB yang secara fungsi adalah dominan untuk biasanya pelayanan fisiologis, maka pada kasus patologis ini harapannya adalah ke arah peningkatan kemampuan screening atau deteksi dini dan melakukan tindakan kolaboratif dengan segera. Selain itu, juga dapat dilakukan tindakan antisipasi atau preventif ya atau pencegahan pada pasangan usia subur, calon pengantin, kelompok remaja untuk diadakan edukasi dan informasi terkait merencanakan kehamilan yang sehat dan aman, sehingga bisa mencegah kejadian abortusnya. Statement yang dituliskan di dalam sini, manfaat untuk lahan praktek ini, masih sangat bersifat umum. Ini bisa aja saya copy paste, masukkan ke LP-nya INC, masuk ke LP-nya PNC, bisa. Ini adalah kalimat yang sangat umum sekali. Harapannya kalau menuliskan manfaat, kalau kasusnya ini abortus, ya spesifik untuk kasus abortus itu apa sih manfaatnya untuk lahan praktek, dalam hal ini PMB ya. Kita langsung mengkerucut pada PMB sesuai yang dilaksanakan. Ini bisa aja saya copy paste ketika prakteknya dilakukan di puskesmas, di rumah sakit, kalimatnya akan sama. Tetapi ketika seperti yang saya contohkan ini akan spesifik khusus untuk di PMB. PMB sebenarnya adalah dominan pelayanan yang dilakukan adalah fisiologis. Tetapi ketika kita menemui kasus patologis seperti ini, apa sih yang harus dilakukan? Apakah kemudian kita ujuk-ujuk, udah semua rujuk, semua kirim? Tentunya tidak seperti itu. Tetapi harusnya ada screening ya. Ada screening sebelum ibu itu mengalami keguguran, abortus ya. Harusnya pada ibu hamil yang pada kunjungan pertama, itu sudah diinformasikan apa-apa yang perlu diwaspadai pada trimester pertama yang nanti arahnya ke abortus. Jadi orang kalau hamil masih muda banget, baru-baru positif, diinformasikan jika merasakan kram di bagian bawah perutnya, kemudian mengalami flek, ya, mengalami perdarahan, walaupun tidak menunggu banyak, itu adalah tanda-tanda bahwa akan beresiko mengalami keguguran. Itu adalah bentuk dari screening atau deteksi dini yang bisa dilakukan di praktek mandiri bidan, spesifik di praktek mandiri bidan, dan itu biasanya tidak terjadi ketika kasusnya ini di puskesmas atau di rumah sakit. Seperti itu. Kemudian tadi tindakan antisipasi atau preventifnya, jadi melalui LP ini harapannya nanti praktek mandiri bidan itu akan mampu membuat satu tema penyuluhan untuk ini ya, pasangan usia subur, calon pengantin atau kelompok remaja, bentuk pengabdian masyarakat atau penyuluhan dengan tema bagaimana sih merencanakan kehamilan yang sehat dan aman sehingga bisa mencegah kejadian dari abortus. Memang bisanya adalah ke arah pencegahan atau deteksi dini, screeningnya. Kalau untuk tata laksananya jelas kalau abortus ini membutuhkan tindakan kolaboratif, dan tindakan kolaboratifnya pun bidan itu harus sudah tahu, saya mau merujuknya itu kemana. Saya punya kolaborasi dengan dokter spesialis siapa. Jadi merujuknya itu tidak ngawur, tidak juga masih galau. Misalnya pasiennya suka-suka ibu mau kemana, tidak seperti itu. Itu harus sesuatu yang terencana dan bisa bersifat segera. Itu sebenarnya yang dituliskan di poin manfaat bagi lahan praktek. Jadi kita spesifik pada kasus abortus dan juga spesifik apa yang bisa dilakukan PMB. Tidak dengan kalimat yang umum seperti ini. Seperti itu. Itu akan lebih sesuai jika dituliskan spesifik. Oke, saya lanjut manfaat bagi pasien. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta perilaku ibu hamil tentang standar asuhan kebidanan hamil. Statement meningkatkan pengetahuan, berarti sebelumnya ibu sudah tahu atau mendapat pengetahuan. Ini ya, diharapkan meningkatkan pengetahuan serta perilaku. Kalau meningkatkan berarti dalam hal ini penulis yakin bahwa ibunya sebelumnya sudah punya dasar pengetahuan ya, sehingga
dengan adanya asuhan ini dia lebih pinter lagi. Apakah seperti itu? Saya rasa kok kurang tepat redaksinya. Terus meningkatkan perilaku, meningkatkan pengetahuan secara perilaku. Meningkatkan perilaku itu yang seperti apa ya? Sebentar, yang punya LP ada di sini nggak ya? Putri ada nggak ya? Ada Bu, ada. Oke. Gimana ini maksudnya? Meningkatkan perilaku atau mungkin redaksi kalimatnya mau diperbaiki? Ya, meningkatkan perilaku itu contohnya kayak apa? Bu, itu yang punya saya ya Bu. Itu Iya. ngopi dari LP yang kemarin Bu. Nah, iya kan, bener kan? Iya, ketahuan nih. Jadi kalimatnya kalau dibaca menjadi aneh ya. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta perilaku. Berarti kan meningkatkan pengetahuan terus meningkatkan perilaku. Saya bingung. Meningkatkan perilaku itu yang kayak gimana ya gitu. Kalau merubah perilaku masih lah oke. Merubah perilaku yang tadinya misal ini dia gaya hidupnya tidak sehat, tidak care, tidak peduli dengan kehamilannya, menjadi lebih peduli dengan kehamilannya yang tadinya tidak mau memeriksakan kehamilan, menjadi rutin memeriksakan kehamilan. Itu kan merubah perilaku ya, bukan meningkatkan perilaku. Kayaknya redaksi kalimatnya yang nggak kurang tepat di sini gitu. Jadi nggak bisa dipakai. Meningkatkan ini hanya cocok untuk pengetahuan. Kalau perilaku merubah perilaku. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi ini akan tampak aneh nih kalau cuman kopas terus seperti ini hasilnya. Jadi ini harus direvisi. Oke, kemudian meningkatkan pengetahuan dan perilaku ibu hamil tentang apa? Tentang standar asuhan kebidanan kehamilan. Emang ibu perlu tahu ya standar asuhan kebidanan ya? Sepertinya standar asuhan kebidanan ini pengetahuan yang harus dipunya oleh bidan setahu saya. Kalau ibu hamil yang redaksi kalimatnya sepertinya bukan tentang standar asuhan kebidanan untuk kehamilan, tetapi yang perlu diketahui ibu adalah mungkin lebih ke arah tanda bahaya kehamilan, hal-hal yang harus diketahui ketika terjadi kehamilan. Mungkin itu redaksi kalimatnya, bukan standar asuhan kebidanan tentang kehamilan. Kalau standar asuhan kebidanan ini miliknya bidan, bukan miliknya pasien. Gitu. Nah, kemudian harusnya manfaat bagi pasien itu diarahkan kepada pemahaman tentang kondisi kehamilannya saat ini dan mengupayakan ibu untuk dapat bersikap kooperatif dengan rencana tindakan kolaboratif untuk menjamin keselamatan dirinya. Jadi ini kalimatnya tadi ya masih terlalu Indonesia Raya banget. Ini kalau saya copy paste tinggal saya ganti kata-kata hamilnya menjadi persalinan, menjadi nifas. Udah bisa saya copy paste ke LP yang lain. Dan ini tidak spesifik ada untuk LP tentang abortus ini. Kalau mau lebih spesifik ini caranya, ya contohnya ini harus ada pemahaman tentang kondisi kehamilannya saat ini, kemudian mengupayakan ibu bersifat kooperatif dengan rencana tindakan kolaboratif, karena kita tahu kalau abortus pasti kita butuh kolaboratif, tidak bisa ditangani secara mandiri di praktek mandiri bidan. Dan itu kadang tidak semua klien, tidak semua pasien mau untuk dirujuk. Kadang mendengar kata kuret itu takut, mendengar kata rujuk itu mereka takut. Nah, itu seni bagaimana kita yang ada di praktek mandiri bidan itu bisa membuat keyakinan di dalam diri seorang pasien bahwa tindakan rujukan atau kolaborasi itu perlu, penting, harus, dan pasti aman. Nah, itu sebuah seni. Harapannya dengan menyusun laporan ini, terbentuklah seni yang seperti itu di diri seorang bidan yang bermanfaat untuk pasien. Jangan sampai kemudian udah tahu ini abortus, butuh dirujuk, butuh dikuret, pasiennya tidak mau dirujuk. Nah, itu kan salah satu hal yang justru dapat mengancam dirinya. Kalau terjadi perdarahan yang tidak dapat terkendali, bisa mengakibatkan kematian kalau perdarahannya dengan jumlah yang sangat banyak. Begitu. Itu ya, bab 1 ya, cara membuat manfaat. Kemudian tadi menyusun redaksi kalimat. Sebelum kita ke bab 2, di bab 1 ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada? Tidak ada? Jelas? Insya Allah jelas, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Sama seperti penjelasan saya sebelumnya ya, setiap teori yang dituliskan
harus menuliskan kutipan sumbernya dari mana. Apalagi kita berbicara tentang tinjauan pustaka. Jadi harus wajib hukumnya ada sumbernya. Ya, sumbernya seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, paling expired 10 tahun terakhir, yang lebih bagus 5 tahun terakhir. Itu berlaku untuk semua bagian ya. Ini saya rasa masih banyak yang belum dituliskan kutipannya. Kemudian, nah ini Putri, saya mau konfirmasi lagi. Poin C, penyebab abortus incomplete. 1, kelainan pertumbuhan hasil konsepsi. 2, kelainan pada plasenta. 3, penyakit ibu. 4, kelainan traktus genitalia. 5, usia ibu, paritas atau spacing. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa ini? Yang saya baca itu ya Bu, kayak usia ibunya itu Bu. Di KSPR lebih dari 3 itu kan sudah termasuk resiko. Ya. Terus spacing? Ya, spacingnya saya kira itu ikut ibu waritas. Ya. Ini harusnya usia ibu itu sendiri, paritas itu sendiri, ya, spacing itu sendiri. 3 poin beda ini Putri, ya. Sudah betul yang kamu sampaikan bahwa usia ibu merupakan resiko tinggi. Iya, benar. Bisa terjadi abortus ketika yang hamil itu terlalu muda atau terlalu tua. Iya, betul memang di KSPR juga ada. Sudah betul. Paritas ini tersendiri gitu loh. Berbeda dengan kita ngomongin usia. Paritas ketika ibu itu masih primi, itu masih memiliki resiko abortus lebih tinggi memang pada hamil yang baru-baru pertama atau di kehamilan yang sudah multi, sudah berulang-ulang. Itu juga punya resiko abortus. Spacing. Spacing itu apa sih artinya? Spacing. Spacing apa? Dari bahasa Inggris space, apa artinya? Space apa? Jarak. Nah, jarak ya. Jadi jarak yang terlalu dekat atau terlalu jauh, yang terlalu itu juga beresiko menimbulkan abortus. Jadi tadi digandeng jadi satu ya, usia ibu, paritas, spacing. Padahal ini adalah harusnya menjadi 3 komponen yang terpisah dengan penjelasan yang sendiri-sendiri juga. Gitu ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian, pemeriksaan abortus incomplete. 1, informasi khusus mengenai buka kurung, HPHT, alat kontrasepsi, dan seterusnya. Informasi medik mengenai buka kurung. Setelah kata mengenai, pasti ada tanda buka kurung. Terus ini, ya, ini kenapa Putri? Setelah kata mengenai, kenapa ada tanda buka kurung? Soalnya di buku itu terlalu panjang, jadi saya dibuat kurung seperti itu biar terlalu pendek, jadi kayak ngerangkum gitu, Bu. Kayaknya kalau tanda kurung, makna tanda kurung itu apa? Kalau tanda kurung itu kan sebenarnya kalau ada singkatan, terus dikasih tanda kurungnya berisi kepanjangannya. Biasanya kan gitu ya. Atau kayak gini, tanda vital. Tanda vital itu apa sih? Isinya tanda vital, temperatur, tekanan darah, pernapasan nadi. Nah, ini benar kalau ini. Nah, kalau HPHT, alat kontrasepsi ini menjelaskan apa? Menjelaskan mengenai. Menjelaskan apa coba? Kayaknya kalau menurut saya nggak usah pakai tanda kurung lagi, ini aja kan. Ini kan informasi khusus mengenai HPHT, alat kontrasepsi. Bukan begitu ya harusnya? Iya, Bu, gitu. Ya, gitu kan. Ini tanda kurungnya nggak tahu ini nyasar karena copy paste atau gimana, nggak ngerti saya. Gitu ya, tapi yang jelas tanda kurungnya sangat tidak cocok ada di situ. Oke, kemudian revisi selanjutnya pemeriksaan dalam. Ini tadi kita ngomongin apa ini tadi? Ngomongin abortus incomplete, pemeriksaannya ya, pemeriksaan abdomen. Kemudian ini pemeriksaan dalam, VT. Ini besar arah ini apa maksudnya? Ya, itu Bu, saya juga bingung yang baca. Ya. Ini dapat dari mana nih? Kayaknya kalau lihat redaksinya kok saya belum pernah tahu nih VT terus melihat besar arah apaan ya? Saya kok nggak ngerti ya kalau pemeriksaan dalam itu sepertinya kan ya adanya oke lah konsistensi uterusnya, ada nyeri goyang atau tidak. Kemudian pembukaannya oke, tapi kalau besar arah ini kok rasanya saya tidak pernah menjumpai redaksi yang seperti ini. Kalau nggak paham lebih baik dihapus saja.
ya karena tidak terkait spesifik juga maksudnya bagaimana. Dan pemeriksaan dalam kalau kita meriksa konsistensi uterus, nyeri goyang, pembukaan ini udah cukup kok, udah bener sampai di sini aja. Tidak perlu yang tadi apa besar arah tadi, sepertinya itu keliru. Oke, kita lanjut. Terus ini jangan lupa setiap teori ada redaksinya ya. Ini masih kosong semua redaksinya. Nah, ini tadi sempat saya konfirmasi dengan Bu Farah juga. Sepertinya kalau penulisan LP harusnya ada manajemen konsep asuhan kebidanan sesuai Varney dan isinya harus sesuai dengan kasus. Jadi nggak Indonesia Raya ya langsung memasukkan tentang abortus tapi masih berupa konsepnya. Masih berupa konsepnya, nanti detail apa spesifiknya ada di bab 3 di tinjauan kasus, tapi ini harusnya ada manajemennya. Benar begitu ya, Putri? Harusnya ada manajemennya ya? Iya, Bu, saya lupa. Nah, ya lupa ya, ditambahkan ya, harus ada ini. Kayaknya Berarti dibutuhkan. ya Bu, berarti kita tidak usah memasukkan rencana asuhan kebidanan yang normal ya, langsung misalnya seperti Iya. punya saya letak sungsang, langsung gimana sih harusnya perencanaan asuhan Ya, kebidanan pada letak sungsang itu seperti apa gitu. Betul, langsung rencananya seperti apa dan rencananya itu rencana keseluruhan, rencana sesuai teori yang masih banyak banget kayak gimana, tulis semua di manajemen. Begitu nanti di bab 3 baru dipilihi yang dilaksanakan yang mana, misalnya sungsang. Sungsang kan melahirkan kepala ada beberapa teknik tuh, tapi nanti di tinjauan kasus kamu melakukan sungsangnya pakai teknik yang mana gitu. Itu di tinjauan kasusnya. Kalau di manajemennya tuliskan lengkap dulu semuanya. Begitu, termasuk abortus ini penata laksanaan secara lengkapnya globalnya itu seperti apa sih gitu. Nah, nanti ketika di kasus ternyata itu kenyataannya rujuk misalnya, ya sudah tulis rujuk, tapi di manajemen harusnya ada bagaimana kalau tindakan abortusnya, misalnya harus pasang infus, misalnya rujukannya itu kolaboratif dengan spesialis obgyn. Kalau ada perdarahan, tanda-tanda shock misalnya harus antisipasi tadi dengan infus misalnya. Kemudian obat, kalau obat-obatan nggak ada sih yang boleh, kalau hormonal tidak boleh. Kalau misal untuk pereda nyerinya dengan konsultasi, misal coba dicari konsepnya terlebih dahulu, itu dituangkan semua di manajemen. Nanti yang diambil ternyata faktanya yang mana, ditulisnya di bab 3-nya. Gitu. Yang normal nggak usah dimasukin, karena kita langsung berbicara patol di sini. Gitu. Ya, Bu. Baik. Bab 2, ada yang ditanyakan? Itu Bu, untuk isian. Isi yang mana? Isian di bab 2 itu kan terkadang kita kan masih bingung Bu, apa yang mau ditulis kan gitu ya Bu ya. Nah, itu kan termasuk pengertian, klasifikasi, diagnosa, etiologi, prognosa itu kan masuk Bu. Patofisiologi? Ya, ya kan itu patofisiologinya kan maksudnya kan secara keseluruhan kan mulai dari pengertiannya, misalnya dari pengertian letak sungsang itu seperti apa, kemudian klasifikasinya letak sungsang itu seperti apa, kemudian diagnosanya letak sungsang itu seperti apa. Nah, terkadang ya Bu ya, untuk diagnosa itu kan ada beberapa Bu yang saya baca dari beberapa buku. Itu apa bisa kita masukkan ke teorinya tersebut gitu. Maksud saya misalnya nih, saya kalau di tempat saya ini kan saya dari buku obstetri patologi Unpad dan juga dari Marmi yang saya peroleh. Nah, itu memang ada kesamaan, tetapi kan lebih dijelaskan dari Marmi. Apa saya harus mengambil yang Marmi saja atau dua-duanya bisa saya masukkan, jadi ada referensi kalau di Unpad itu kita bisa melakukan ini, kalau di Marmi itu ini gitu. Menurut jenengan gimana? Kalau diagnosa, kalau misalnya ada hal yang sama, diambil salah satu aja. Hal yang berbeda baru dicantumkan. Versi Unpad bagaimana, versi Varney-nya bagaimana, begitu. Oh gitu. Kalau yang sama, ambil salah satunya. Kalau ada yang berbeda, boleh diambil dari dua sumber. Menurut ini bagaimana, menurut ini bagaimana. Gitu sih. Oh, enggak, Bu. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan bab 2 sebelum kita ke bab 3. Tidak ada? Penata laksanaan, Bu. Untuk penata laksanaan yang ada di bab 2, Bu. Kan tadi kan rencana asuhan kan sudah ya, Bu ya?
Rencana asuhan itu kan sudah termasuk penata laksanaan, perencanaan kan seperti itu. Nah, di bab teori itu saya ada untuk yang sungsang ini misalnya ya Bu, nggak apa-apa ya Bu? Ya. Kan sekalian konsul. Ya, ya. Nah, di letak sungsang ini ya Bu ya, di situ itu saya menjelaskan tentang terapi. Terapi secara umumnya letak sungsang menurut versi luar yang dengan syarat-syarat yang pembukaan kurang dari 3 sampai 4 yang gitu-gitu loh Bu. Itu apa perlu dimasukkan atau tidak usah karena kan di pembahasan yang di rencana asuhan untuk yang letak sungsang itu kan sudah ada. Kalau menurut pembahasan apa manajemen? Iya, manajemen Bu, manajemen maksud saya. Kalau kalimatnya sama ya langsung aja include di manajemen nggak apa-apa. Berarti yang golongannya yang versi luar, teknik-tekniknya itu tidak usah dimasukkan ya Bu? Masukkan di manajemen tidak apa-apa gitu. Oh iya Bu. Tata laksanaannya nggak masalah gitu. Nanti tidak usah mengulang, jadi tidak ditulis 2 kali. Asalkan tetap tercantum. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada sama sekali gitu. Kalau seperti ini misalnya contohnya kalau di abortus ini dia nulis penata laksanaan di luar manajemen ya ini ya. Ini penata laksanaan abortus incomplete. Misalnya ini perbaikan keadaan umum bila ada shock HB kurang 8 dilakukan transfusi, terus kemudian melakukan dilatase kuretase. Ini kan konsep secara umumnya dan ini masih mencakup hal-hal yang di luar kewenangan bidan. Misalnya kayak ini kuretase. Memang di teori disebutkan seperti ini, tapi kan ini bukan wilayah wewenangnya dari bidan. Kayak ini udah tindakannya kuretase kayak gimana ya, memasukkan spekulum dan selanjutnya sampai tindakan kuretasenya selesai. Sebenarnya ini bukan wewenangnya bidan sehingga tidak bisa dimasukkan di manajemen. Ini sudah benar dimasukkan di tinjauan teori. Oke, di tinjauan teori dimasukkan. Ketika di manajemen, pilihlah yang masuk di ranah wewenangnya bidan. Yang mana otomatis tindakan yang pertama saja tadi yang pencegahan shocknya saja. Nih, pencegahan shocknya ini masuk di manajemennya. Itu bedanya. Kalau misalnya sungsang, kalau yang kamu masukkan itu adalah teknik-teknik melahirkan sungsang tapi masih dalam wewenangnya bidan, boleh langsung masuk di manajemen. Boleh. Tapi kalau kamu misalnya mau menjelaskan tentang sungsang itu boleh kok sesar. Nah, sesarnya masuknya di teori. Jangan di manajemen, karena manajemen kebidanan otomatis kita harus berbicara mana yang merupakan boleh di wewenangnya bidan. Tidak boleh kita sampai melampaui dari wewenangnya bidan. Yang melampaui dari wewenangnya bidan, sampaikan di teori saja. Begitu. Paham? Bisa Paham. Paham. Ya? Oke. Baik. Yang lainnya mungkin bab 2, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Putri? Clear revisinya? Bu, berarti itu untuk penata laksanaannya ya penata laksanaan buat bidan sendiri terus sama secara umumnya gitu ya, Bu? Kalau yang di manajemen, iya, buat bidannya secara umum yang masuk di ranah kompetensinya bidan. Semuanya masukkan di manajemen. Kalau teori kayak ini, kuret kan nggak boleh bidan, ya kan? Ini kan wewenangnya dokter, spesialis ini, kuret. Tapi dia sudah benar merupakan teorinya abortus incomplete, maka dia masuk di teori. Betul, sudah. Nih. Kalau yang nanti di manajemennya ini, masukkan yang dia di ranahnya kebidanan. Semua yang di ranahnya kebidanan. Pada saat bab 3, masukkan yang real kamu lakukan. Tidak harus semua yang di ranah kebidanan ini kan dilakukan. Di lapangan nanti faktanya yang dilakukan hanya poin yang mana, itu di bab 3. Jadi makin mengerucut, makin mengerucut. Kalau teori itu miliknya dokter ya dimasukkan, miliknya bidannya dimasukkan, pada manajemen masukkan miliknya bidan saja, pada tinjauan kasus masukkan yang dilakukan saja. Jadi kita akan makin mengerucut. Gitu. Bingung? Bisa? Jelas? Jelas, Bu. Oke, jadi makin mengerucut ya. Ini jangan lupa ini manajemen ini harus ada. Nah, kita sekarang masuk ke bab 3. Nomor registernya ini memang kosong apa ketinggalan ini, Putri? Memang kosong, Bu. Oh, memang kosong. Oke. Pengkajian 26
Januari 2021, ada jamnya, ada tempatnya, ada pengkajinya. Nah, ini nama, usia, agama, suku, pendidikan, pekerjaan, penghasilan. Suaminya ditulis pekerjaan swasta tapi tidak punya penghasilan. Ini ketinggalan atau emang betul nggak punya penghasilan, Putri? Itu memang saya tidak diberi penghasilan, soalnya kalau di PMB saya ya Bu, kalau kita konsul penghasilan itu lebih baik dikosongi, soalnya kayak privasi orangnya gitu Bu. Oke, berarti jangan ditulis strip ya. Kalau strip ini anggapannya dia tidak punya penghasilan. Sampaikan saja tidak dikaji. Oke? Beda loh ya. Beda antara strip artinya dia nggak punya penghasilan dengan tidak dikaji. Memang sengaja tidak dikaji. Maka tuliskan tidak dikaji. Gitu ya. Kemudian keluhan. Ibu hamil usia 9 sampai 10 minggu, datang ke PMB mengeluh keluar darah dari vaginanya sejak 5 hari yang lalu. Siklus haidnya 28 hari, lama 7 hari, HPHT 22 November. Gerakan janin belum ada, ANC-nya sekali, keluhan mual muntah, status TT, tanggal pemberian, TT5. Nah, datanya ini harusnya data tanggal pemberian TT-nya. Ditulis. Kalau misalnya kamu bilang ini TT5, itu harus ada riwayat mulai TT1 sampai TT5. Nggak boleh ujuk-ujuk TT5. Ya, tidak boleh langsung menuliskan data TT5 jika tidak yakin dengan data riwayat tanggal TT sebelumnya. Kalau misalnya yang ditahu hanya TT yang terakhir, ya tuliskan TT terakhir tanggal sekian. Itu. Kalau misalnya tidak mengetahui data status TT-nya, ya jangan dipaksakan menulis TT5. Kalau ada data TT5 harus disampaikan TT4, TT dan TT sebelumnya. Seperti itu. Jadi kita nggak boleh ngeklaim dia TT5 atau TT lengkap atau TT booster kalau kita tidak tahu data sebelumnya. Gitu. Ini Putri tahu TT5 dari mana? Tanya Bu. Nah, tanya. Emang ibunya tahu? Ingat dia TT1 sampai TT5. Saya kalau ditanya, begini dulu TT udah berapa kali, terakhir tanggal berapa, kayaknya nggak bakal inget. Nah, ini harus ada datanya. Kalau berdasarkan pengkajian seingatnya pasien saja, saya rasa nggak bisa kita nggak boleh langsung bilang ini TT5. Ibunya waktu itu bilangnya bagaimana? Di bukunya ada datanya? Kan ditanyain, apa dulu pernah disontek gitu sebelum menikah? Iya Bu. Itu yang keberapa kira-kira? Bilangnya yang kelima gitu Bu. Oh, hebat ibunya bisa ingat. Kalau seperti itu ditanyakan saja yang terakhirnya, yang seingatnya ibu. TT terakhir misal dilakukan pada usia kehamilan, ibunya ini kan G3 ya kayaknya. Itu atau jika tidak yakin tuliskan ibu mendapatkan imunisasi TT tapi tidak ingat tanggalnya. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh langsung menuliskan TT5 seperti ini kalau tidak yakin betul data sebelumnya. Nah, itu tuh harus dikaji. Kalau misalnya ANC-nya ternyata dari G1 atau G2-nya adalah di tempat praktek yang sama, kita bisa menelusur dari data sebelumnya apakah betul TT sebelumnya itu sudah dilakukan atau tidak. Itu kan ada data rekam medisnya. Tapi kalau memang data rekam medisnya tidak ada, boleh dituliskan yang terakhir saja. Itu TT-nya tanggal berapa, pada saat apa, pada saat hamilkah, atau jangan-jangan TT-nya TT waktu sebelum menikah, TT CPW. Gitu. Itu nggak masalah, sampaikan saja data yang sebenarnya. Kalau menuliskan TT5-nya, harus tahu riwayat TT1 sampai TT5-nya. Begitu, ya. Jadi kalau tidak ada datanya, boleh dituliskan yang terakhir saja. Oke, sekarang kita ke riwayat obstetrinya. Oke, kehamilan pertama, kehamilan kedua, sekarang kehamilan ketiga. Riwayat kontrasepsinya, ibunya ini nggak pernah pakai KB ya? Hebat ya, jedaknya bisa jauh-jauh loh. 18 tahun ke 7 tahun, sekarang hamil tanpa menggunakan KB. KB alami mungkin ya. Kemudian, KB alami sebenarnya masuk loh riwayat kontrasepsi. Ibu menggunakan
KB alami. KB alami kan masuk kontrasepsi juga. Gimana Putri? Ini yang dimaksud riwayat kontrasepsi strip ini kontrasepsi yang buatan, tidak menggunakan. Kalau nggak pakai kontrasepsi sekali kok kayaknya agak aneh ya, Put. Gimana? Oh, berarti itu nggak harus yang kayak suntik KB gitu ya, Bu? Iya, enggak. Kalau ibunya pakai alami, tuliskan kan alami KB juga namanya kan. Kontrasepsi ada dua, kontrasepsi alami dan buatan, gitu ya teorinya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Tapi tuliskan terkadang ada juga memang, Bu, yang kalau di tempatnya Bu Tias kan kebanyakan dari suaminya kan orang TNI tuh, Bu. Ditinggal pergi gitu, Bu. Jadi kan mereka memang enggak itu. Gini, biar kita nggak salah persepsi, seperti tadi ya, penghasilan yang tidak dikaji tadi, ini jangan dituliskan strip. Jadi ya harus ditulis, ibu tidak pernah menggunakan kontrasepsi karena suaminya jarang pulang. Nggak masalah gitu loh, pakai cari kalimat yang formalnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba ditulis strip seolah-olah hebat bener ya gitu, dengan usia subur loh ya, ini anak pertama 18, 7 tahun bisa menjarangkan kehamilan sebegitu jauhnya tanpa kontrasepsi. Itu kayak agak ajaib kalau saya bacanya ya. Supaya tidak kelihatan ajaib, tuliskan apakah kontrasepsinya alami atau seperti yang disampaikan Tias tadi, memang nggak pernah pakai kontrasepsi karena LDR-an gitu, atau ada kontrasepsi buatannya apa. Jadi jangan ditulis strip ya, harus ada keterangan di dalamnya apa. Oke? Itu. Ya, Ibu. Riwayat kesehatan. Ibu tidak memiliki riwayat kesehatan seperti jantung, ginjal, DM, asma, TBC. Saya izin angkat telepon sebentar ya. Nak saya nelpon. Bentar. Oke, saya lanjutkan. Untuk riwayat kesehatan, Ibu tidak memiliki riwayat kesehatan seperti jantung, ginjal, DM, asma, TBC. Sebentar. Kalau kita berbicara riwayat kesehatan, menulisnya apakah seperti ini? Tidak memiliki riwayat kesehatan. Judulnya memang iya, riwayat kesehatan. Cara menulisnya, kalimatnya, apakah seperti ini? Kalau menurut saya akan lebih cocok kalau menulisnya Ibu tidak pernah mengalami penyakit seperti jantung, ginjal. Jadi nggak copy paste riwayatnya ya, redaksi kata-kata riwayat ini agaknya kurang cocok gitu. Kemudian pada riwayat kesehatan keluarga tidak memiliki riwayat kesehatan. Kesehatan ini kesehatannya tertulis 2 kali, seperti jantung, ginjal, DM, asma, TBC, hipertensi, hepatitis, dan kemeli. Sepertinya kalau untuk riwayat kesehatan keluarga ini lebih cocok menggunakan kalimat di keluarga tidak pernah ditemukan keluarga yang memiliki penyakit yang dapat diturunkan seperti nih jantung, ginjal, DM, asma, TBC gitu. Jadi kalau judulnya riwayat kesehatan keluarga, jangan terus ini copy paste riwayat kesehatan keluarga. Kita bisa membreakdown, mencari redaksi kata-kata. Kalau riwayat kesehatan keluarga kan maksudnya penyakit yang diturunkan. Nah, itu dituliskan seperti itu, riwayat penyakit yang diturunkan. Kalau ibu, ini riwayat kesehatannya ibu ini adalah yang pernah dialami dia. Apa? Ada atau tidak. Jadi nggak copy paste kalimat riwayat kesehatan atau riwayat kesehatan keluarganya diulangi, dimasukkan dalam kalimatnya. Cari redaksi kalimat yang bisa menjelaskan maksudnya riwayat itu apa sih. Kalau riwayat kesehatan kan kita ingin menjelaskan penyakit yang pernah dialami ibu. Jadi ya sampaikan ibu tidak pernah mengalami penyakit, selama ini tidak pernah mengalami penyakit seperti jantung. Begitu kalau keluarga, di dalam keluarga ibu tidak ada
penyakit yang diturunkan melalui keluarga seperti itu. Kita kan mau menjelaskan itu. Tuh, diperbaiki redaksi kalimatnya. Oke, untuk pola kegiatan sehari-harinya sebelum atau saat tidak hamil, ini ada makan, jumlah jenis minum. Nah, penggunaan jumlah 1 gelas, kalau menurut saya tidak representatif, tidak akan menjelaskan seberapa banyak, seberapa terpenuhinya kebutuhan minumnya ibu kalau kita menjelaskannya dengan gelas. Akan lebih bagus kalau gelasnya ini adalah dalam ukuran perkiraan liter. Jadi kamu kalau anamnese, berapa gelas? 1 gelas. 1 gelasnya ibu itu biasanya gelas apa, Bu? Gelas blimbing atau gelas yang gede, yang 1 liter itu, atau pakai ukuran gelas apa? Dikira-kira. Ibunya biasanya minumnya pakai yang mana? Cangkir yang 500 ml atau gelas blimbing yang 200 ml itu disebutkan. Sebentar. Sebentar ya, saya ada pasien. Sebentar, Dek. Izin sebentar ya. Masih ngajar. Masih ngajar. Mau ngambil. Belum selesai. Iya, gitu. Aku tadi yang lupa. Sorry ada sponsor. Nah, jumlah gelasnya ini sebaiknya adalah mengukur liternya. Jadi kita tahu dia 8 kali per hari minum dalam 1 gelas itu memakai ukuran yang mana. Kan akan berbeda hasilnya ketika gelasnya ini adalah gelas yang 200 cc dengan misalnya pakai gelasnya yang gede, itu akan berbeda. Nah, kemudian kita akan evaluasinya ini, eliminasinya. Minum 8 gelas, BAK-nya cuma 3 kali, ini aneh loh, bener. Kalau 8 kali dengan gelas aqua aja, pasti lebih dari 3 kali, yakin saya. Ini pengkajiannya bagaimana, Putri? Ibunya mengira-ngira saja, ini gelasnya memang gelas kecil, makanya tadi saya tanya, ini gelasnya gelas seberapa ya? Gelasnya kecil banget kah? Mungkin kok BAK-nya cuma 3 kali. Kita sendiri aja lebih ya, sebenarnya kalau 3 kali ya, kalau normal. Gitu ya, Put? Iya, Bu, itu ibunya mengira-ngira, Bu. Mengira-ngira. Oke, kalau mengira-ngira jangan dikasih 3. Kalau mengira-ngira 3 sampai berapa? Gitu nanyanya ke ibu. Ya, kalau ibunya mengira-ngira berarti kita harus punya rentang. Nah, begitu menanyanya. Jadi minum. Nggak inget, Bu, saya itu minumnya berapa. Ya jangan dikasih nilai pas begini. Harus 8 kali sampai berapa. Gitu caranya. Jadi kita nggak akan salah memprediksi. Kalau frekuensi BAK 3 sampai 6 kali katakanlah begitu. Nah, ini masih logis. 3 sampai 6 kali per hari misalnya gitu. Pada saat hamil 5 sampai Berarti ada harus rentangnya gitu ya, Bu? Iya, karena tadi ibunya kan nggak yakin. Coba sekarang, jangankan ibu, saya tanya Tias. Tias dari pagi BAK berapa kali? Ngitung? Tidak. Nah, iya, sekarang diri sendiri aja nggak ngitung, pasien suruh ngitung. Kan nggak logis, tapi kalau kira-kira kan bisa. Kira-kira berapa kali? Kan bisa lah nyebutin, kira-kira udah adalah 5-6 kali. Nah, itu logis gitu. Kalau hal-hal kayak gini minum, tak tanya sekarang, Putri dari pagi minum berapa gelas? Emang kamu ngitung? Tidak. Nggak ngitung. Tapi Karena kalau banyak Bu minumnya, ada tea break-nya, ada teh poci. Iya. Tapi kalau kita kira-kira, misalnya nih ya dikira-kira berapa, masih bisa jawab, pasti masih bisa. Yes, adalah sekitar saya minum 8 sampai 10 gelas. Nah, itu berarti kan rentang. Jadi kita nggak akan salah, nggak akan terlihat aneh datanya. Gitu. Jadi jangan menyebutkan pasnya 8 kali, 3 kali, itu akan nampak aneh. Akan lebih bagus kalau ditulis adalah rentang, karena pasti ini adalah hal-hal data yang
kita sendiri aja nggak ngitung ya, apalagi kok kita menyuruh pasien mengingat gitu. Itu nggak sesuatu yang tidak mungkin. Gitu ya anamnesenya. Oke. Kemudian nih personal hygiene nih yang saya tergelitik untuk menanyakan. Ini kenapa waktu hamil menjadi lebih sering mandi, lebih sering sikat gigi? Nah, kenapa ada peningkatan frekuensi personal hygiene? Apakah ada keluhan ibu yang melatar belakangi perubahan pola hygiene-nya? Misalnya, Bu, saya tuh semenjak hamil merasa sering gerah dan berkeringat, Bu. Sehingga saya lebih sering mandi, lebih sering sikat gigi. Apakah ada keluhan yang seperti itu kah? Sehingga personal hygiene-nya ini harus berubah sebelum dan saat hamil. Ya, bagaimana Putri? Apakah memang ada perubahan sesuatu kah sehingga personal hygiene-nya menjadi berubah? Apa ada? Tidak ada sepertinya, Bu. Saya tidak tanya lagi. Nah, ini seharusnya ini menjadi sesuatu yang loh, kenapa mandinya jadi lebih sering, Bu? Gitu. Iya, Bu, saya misal ada keputihan jadi saya risih. Nah, nanti akhirnya sinkronnya di mana? Sinkronnya adalah di keluhan. Tadi kan keluhannya cuma mual sama lemes ya kayak tadi ya. Ini padahal ada data mandinya lebih sering. Ada apa ibunya kok mandinya lebih sering? Apalagi kita ngomong masalah abortus. Jangan-jangan nih ya ibunya udah lama nih ada flek-flek, ada keputihan sehingga dia lebih sering mandi. Sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada sejak lama, tapi ibunya tidak segera mengkontrolkan, tapi menyikapinya dengan lebih sering mandi. Bisa loh, kan sinkron akhirnya terjadi keguguran karena sebenarnya udah lama dia merasa risih dengan apa misalnya dia ngeflek, dia keputihan apa ini kok personal hygiene-nya kenapa menjadi meningkat. Ini harus menjadi suatu warning kalau bidan mengkaji ini dan ada perubahan. Ini kan nggak lazim perubahan personal hygiene. Gitu ya. Harusnya itu. Jadi kalau ditanya akhirnya nggak bisa jawab ya kalau nggak dikaji. Oke, kita lanjut. Oke, data objektif. Nah, nih, antropometri sebelum hamil 40, sekarang 52. Ini benar, Put. 10 minggu naik 12 kilo. Salah, Bu, salah. Saya yang salah ketik, Bu. Nah, berapa ini harusnya? 50, Bu. 50. Hah? Naik 10 kilo. Yang benar kamu, Put. 10 minggu loh hamilnya, Put. 10 minggu itu baru 2 bulan. Bu, sebelum hamil itu 50 kilo. Oh, ini yang 50 kilo. Jadi naik 2 kilo. Oke. Ya, jangan naik 12 kilo ya. Ajaib ini. Oke, kemudian TP-nya. Sek toh. HPHT-nya tadi berapa, Put? Sek ya, kita hitung. TP-nya 13 Januari 2021. HPHT-nya lo kayaknya November tadi. Iya. 22 bulan 9 2022, Bu. Lah, yang salah apanya ini? TP-nya. TP, Bu. Ya, direvisi ya. TP-nya aneh loh. Tadi HPHT-nya November. Terus, KSPR-nya. Benar ini cuma 2? Ayo, apa yang belum Salah, kamu? Bu. Salah. Apa yang belum dimasukkan? Umurnya. Oke, umurnya lebih ya. Udah 40 ya ibunya ya. KSPR-nya dirubah ini. Jadi ibunya selain abortus, ini juga Ibu Resti juga. Oke, kemudian ini abdomen. Nyeri ini nyerinya dilengkapi. Nyeri tekan pada perut bagian bawah, jangan cuma nyeri aja. Terus, anogenital, kenapa tidak dikaji? Harusnya kan genitalia justru menjadi pengkajian utama pada keluhan perdarahan pada kehamilan. Setidaknya, walaupun bukan VT. Tadi ada VT kayaknya ya. Ada nggak tadi? Harusnya perdarahan itu tetap dilihat seberapa perdarahannya, apakah ada yang bergumpal, sedikit itu ngeflek atau darah segar, itu adalah menjadi data utama, justru menjadi data fokus kalau kita mau melakukan rujukan, melakukan langkah kolaborasi, jelas ini harus ada data di anogenetalia. Iya, Put, ini harusnya dikaji ya, justru utama ini. Bagaimana? Oh iya, Bu. Iya. Saya kira anogenetalianya itu harus di VT, Bu. Itu kemarin cuma lihat pembalutnya, Bu. Oh iya, kalau VT tidak harus, kalau anogenetalia tidak harus VT karena kita
berbicara tentang abortus ya kalau INC, VT, kalau pada kehamilan, kalau abortus ini inspeksi saja sudah masuk di data anogenetalia. Dan ini malah wajib hukumnya ada kalau kita berbicara abortus. Tahu dari mana kalau ibunya perdarahan, kalau enggak bidan harus punya data objektifnya, tidak hanya data subjektifnya. Tuh, oke, dilengkapi. Kemudian sudah pemeriksaan penunjang, interpretasinya amenorrhea 10 minggu. Nah, ini antisipasi penanganan segera, mengatasi shock dan memberikan FE. Yang tidak lazim adalah memberikan FE, ya. Jadi kita sama-sama berbicara tentang perdarahan, tetapi harus dibedakan perdarahannya yang kurang darah atau anemia dalam kehamilan dengan kejadian abortus. Kejadian abortus ini adalah kejadian yang membutuhkan penanganan segera. Penanganan segeranya adalah penanganan untuk menghentikan perdarahannya. Nah, menghentikan perdarahan itu tidak kemudian untuk supaya ibunya tidak kehilangan darah banyak, itu tidak kemudian dengan memberikan FE, tidak. Langkahnya yang cepat ya, karena kalau FE kan harus masuk sistem pencernaan dulu. Masuk sistem pencernaan, kemudian dia akan mengcounter hemoglobin, itu butuh proses panjang. Nggak bisa kita tindakan cepat, hitungan menit, hitungan jam, dengan mengandalkan kerja dari FE. Kalau antisipasi penanganan segeranya, betul ini mengatasi shocknya, iya. Kalau kemudian dicek dengan hemoglobin rendah, yang dilakukan sesuai konsep tadi ada kok sudah. Apa tadi? Kalau untuk hemoglobin rendah dilakukan apa? Yang cepat kalau bukan FE. Apa yang cepat? Transfusi, Bu. Transfusi, benar ya. Kalau FE ini adalah untuk penanganan hemoglobin rendah pada kondisi kehamilan yang dia masih bisa di-counter, bukan lagi ada perdarahan bior-bior ya. Jadi ibunya masih dalam kondisi hamilnya, hamil masih berjalan, kita masih punya waktu melalui konsumsi nutrisi, makanan, tablet tambah darah. Nah, itu melalui sistem pencernaan. Kita masih punya waktu rentang sebulan, 2 bulan untuk memperbaiki HB-nya ibu. Tapi kalau kita berbicara ini kasusnya abortus, ya kelamaan kalau pakai FE. Jadi saya rasa antisipasi tindakan segera memberi FE ini tidak cocok gitu. Yang betul adalah mengatasi shock, kemudian memeriksa HB-nya ibu. Jika mengalami HB-nya dari pemeriksaan itu rendah, maka direncanakan untuk transfusi darah. Seperti itu. Ya, memberikan FE-nya nggak cocok. Kemudian intervensinya 28 November. Tadi pengkajiannya itu 26, intervensinya 28. Betul begitu, Putri? Salah, Bu. Soalnya itu saya tabelnya ngopi dari itu, Bu. Dari apa dah? LP yang kemarin. Itunya, Bu. Cuma tabelnya aja. Tapi untuk penata laksananya enggak. Ya, tanggalnya jadinya aneh ya. Pengkajian ke intervensi jedanya 2 hari, lama banget. Oke, ini direvisi. Kemudian tadi tablet FE sudah saya sampaikan bahwa tidak tepat. Cek lagi teorinya, apa yang harus dilakukan sebagai tindakan segeranya. Tadi sudah ada kok di teori, cuman begitu masuk di intervensi, kenapa jadi salah gitu. Padahal di teori sudah ada. Nah, itulah butuhnya membuat manajemen. Membuat manajemen itu ini Bu, ini manfaatnya, sehingga kita memiliki seperti peta. Kita hanya tinggal melihat pada manajemen. Manajemen adalah secara garis besarnya semua manajemen yang bisa dilakukan bidan dimasukkan di manajemen. Ketika ada di bab 3, ambil yang sesuai yang dilaksanakan real di lapangan adalah yang mana. Tuh, itu harus sesuai dengan konsep. Tadi di tinjauan teori sudah betul. Begitu masuk di kasus malah keluar tablet FE, malah salah. Tuh. Kemudian beritahu ibu untuk melakukan USG. Di sini adalah USG SITO harusnya. Bidan melakukan bantuan kolaborasi dengan spesialis obgyn. Jika perdarahan makin banyak, arahkan untuk ibu masuk UGD. Jelaskan potensi bahaya yang bisa terjadi. Jadi, memberikan saran untuk USG-nya harus berbeda dengan USG pada kehamilan fisiologis. Misalnya, atau kehamilan yang tidak membutuhkan tindakan segera. Ini kan ada perdarahan. Jadi USG-nya harusnya butuh yang USG SITO, USG segera. Beda dengan misalnya tadi hamil sungsang, hamil letak lintang.
butuh USG, tapi nggak hari ini pun nggak apa-apa. Masih USG-nya 2 hari lagi, USG-nya seminggu lagi, no problem. Tapi kalau USG-nya untuk abortus, ini USG SITO namanya, USG yang butuh segera. Kalau ini pengkajiannya tadi jam sore ya kayaknya. Pengkajiannya sebentar. Pengkajiannya jam 17. Ini masih maghrib nih. Carikan dokter spesialis obgyn yang masih praktek malam itu juga. Tidak menunggu besok pagi. Itu adalah USG SITO. Berbeda dengan kalau kita memberikan tata laksana USG-nya pada kehamilan yang masih fisiologis atau kehamilan patol yang tidak membutuhkan tindakan segera. Itu ya bedanya. Jadi itu bidan harus mengarahkan gitu. Pasiennya jangan dilepas USG sesuka hatinya. Ini harus diarahkan. Oh, berarti malam ini saya harus mencarikan SPOG yang lagi praktek nih, harus saya sitokan USG-nya. Atau kalau memang perdarahannya aktif sekali ya, perdarahannya tidak berhenti-berhenti, tidak menunggu USG, tetapi harus langsung masuk ke UGD. Karena akan berpotensi bahaya kalau ibunya tidak segera ditangani, bisa shock, bisa terjadi kematian ibu akibat perdarahan. Pada saat kejadian ini, Putri, USG-nya USG bagaimana? Pasiennya dilepas begitu saja, silakan Ibu USG gitu saja, atau sudah diarahkan? Dicarikan spesialis yang ketika malam itu praktek, atau mungkin bidannya sudah punya rekanan spesialis mana gitu? Gimana? Diarahkan untuk USG gitu, Bu. Saja, titik. Tidak kemudian USG-nya ke dokter mana, harus malam ini, tidak ada penekanan seperti itu. Oh, diberitahu, Bu. Diberitahu. Nah, ini pada kamu nulisnya ini harus beda ya. Kalau di sini tertulis hanya beritahu ibu untuk melakukan USG, ini akan terkesan bahwa USG-nya ya udah USG biasa aja, kayak USG saya sebutkan tadi, USG letak sungsang. Oh, minggu depan nggak apa-apa. Harus disampaikan USG SITO. USG SITO, kemudian kalau ada kolaborasi, bidan berkolaborasi dengan dokter siapa, dokter Dita, misal dokter Teguh atau dokter siapa yang berpraktek USG pada malam itu. Dan ini disebutkan perdarahannya aktif nggak waktu itu? Atau masih bisa, masih nggak terlalu bior-bior? Darahnya bagaimana, Putri? Sudah nggak terlalu bior-bior, Bu, waktu itu. Kalau tidak terlalu bior-bior, tapi tetap disampaikan ya. Menyampaikan kepada ibu, jika sewaktu-waktu, bisa loh, waktu kontrol di bidan, perdarahannya biasa-biasa aja. Terus ketika perjalanan mau USG, kok bior-bior, ibunya merasa darahnya suar-suar, tetap dipesankan, kalau sewaktu-waktu ada darahnya itu keluarnya bior-bior banyak banget, ibu harus segera masuk ke UGD. Jangan sampai ibunya berpatokan, saya disuruhnya pokoknya USG. Jadi walaupun bior-bior dia tetap ngantri yang jadi USG. Itu perlu diinformasikan karena kita berbicara ini hal yang patologis, hal yang tidak normal. Jadi potensi-potensi ke arah kegawatan itu pasti ada. Kelihatannya sepele abortus, tapi kalau kita tidak memesankan, Bu, kalau bior-bior masuk UGD, jangan sampai ibunya tiba-tiba kita tahu ibunya meninggal karena perdarahannya tidak tertangani, karena dia tidak tahu kalau dia harus masuk ke UGD. Dia berpatokan, oh saya dipesaninya USG, jadi dia enak-enakan ngantri di USG-nya. Gitu ya, ini harus disampaikan ini. Tidak boleh hanya menuliskan melakukan USG. Akan terkesan seperti USG yang biasa-biasa saja. Harus berbeda, karena ini USG-nya adalah USG SITO. Begitu. Kemudian ini, beritahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang tanggal 28 Januari. Nah, ini harusnya tidak seperti ini. Kita dengan ibunya kita minta melakukan USG SITO, yang dilakukan ibu bidan selanjutnya adalah merencanakan untuk memantau hasil USG-nya terlebih dahulu. Ya, kita harus berkomunikasi dengan pasien untuk tahu hasil USG-nya. Bisa melalui kolaborasi dengan spesialisnya atau menghubungi pasien tersebut. Jadi kalau misalnya tadi kita merencanakan USG-nya, kalau saya biasanya ada pasien yang seperti ini, saya akan mengarahkan kepada dokter spesialis yang saya kenal. Itu akan lebih enak komunikasinya. Begitu kita sudah mengarahkan kepada dokter spesialis yang kita kenal, kita punya rekanan, kita bisa mengkomunikasikan, dok, pasien yang tadi saya kirim, hasil USG-nya bagaimana? Apakah mungkin sudah abortusnya ini lengkap,
tidak perlu kuret, atau pasiennya diopnamenkan untuk kuret misalnya, itu kita perlu komunikasi. Bisa tanya ke dokter spesialisnya, bisa dengan menghubungi pasiennya. Jadi tidak buru-buru menjadwalkan kunjungan ulang. Kita harus tahu dulu, dari intervensi USG ini, apa sih hasil USG-nya? Apa sih tindakan yang direncanakan oleh spesialis? Jika misalnya Ibu sampai kuret, otomatis kontrolnya ini, kunjungan ulangnya ini otomatis ke dokter spesialis obgyn. Itu pasti. Baru jika selanjutnya ada hal-hal yang kurang dimengerti Ibu, dapat berkonsultasi dengan bidan melalui kunjungan atau by phone atau by WA. Begitu. Jadi ini urutannya. Tidak ujuk-ujuk merencanakan kunjungan ulang tanggal 28 Januari. Ini bukan kita berbicara INC fisiologis yang hari ini melahirkan, Ibu kontrol 3 hari lagi. Bukan. Pola pikirnya sudah harus berbeda. Karena kita merencanakan USG, nah kita kan tidak tahu hasil USG-nya apa. Dokternya itu melakukan apa. Kita tanyakan dulu hasil USG-nya apa, tindakan dokternya itu apa. Jika kuret, pasti kontrol kuretnya ke dokter spesialis, bukan ke bidan. Nah, baru setelah itu, kalau dari hasil kuretnya itu ketika kontrol ada hal-hal yang ibunya tidak mengerti, boleh tetap dikomunikasikan, Ibu, nanti kalau sudah habis kontrol ke spesialis, Ibu ada hal-hal yang tidak dipahami, boleh Ibu berkonsultasi dengan saya. Tidak perlu kunjungan ulang, boleh dengan melakukan WA, by phone, mau melakukan kunjungan ulang pun juga boleh, silahkan. Jadi seperti itu, merencanakan untuk feedback baliknya akan sangat berbeda dengan ANC fisiologis, dengan INC fisiologis, apalagi ini kasusnya abortus. Kira-kira begitu cara pola pikirnya untuk kasus abortus ini. Begitu Putri, bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Bu. Bisa, gitu ya. Jadi ini nggak begini ya, nggak merencanakan kunjungan ulang begini ya. Ini ada alur pikir patologis yang harus dicermati. Gitu. Nah, kalau sudah intervensinya dibetulkan, otomatis berpengaruh pada implementasi dan evaluasi. Ya, masa iya ibunya mau melakukan kunjungan ulang tanggal 28? Nah, ini nggak seperti ini, harus menyesuaikan dengan apa yang ditulis di intervensi. Jadi kalau intervensi salah, implementasi dan evaluasi pasti juga akan salah. Ini nanti revisinya tolong mengikuti apa yang disampaikan di intervensi. Gitu ya. Oke, kita masuk di pembahasan bab 3 dulu. Ada yang ditanyakan? Silakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Bu, tadi kan itu ya, Bu, yang kunjungan ulang ya, Bu. Itu Ya. sama Bu bidan saya ya, Bu. Gini deh, ini jangan langsung kunjungan ulang. Jadi nanti benar yang tadi Ibu sampaikan. Nah, itu di belakang akhir itu ya, Bu, melampirkan kayak lembar observasi hasil dari itu, Bu, USG-nya, Bu. Oke, boleh. Jadi, ya, terus. Ya. Enggak, Bu. Jadi dikasih seperti itu, Bu, kata bidan saya, Bu. Oke, boleh. Kalau memang ini ternyata ketika kamu mengambil LP-nya ini sudah sampai ibunya selesai ditata laksana kuret ya, katakanlah ini kita bicara abortus ya, ibunya sudah selesai USG atau sudah selesai kuret, ada datanya. Ternyata betul ibunya melakukan kunjungan ulang dengan membawa data itu tadi. Ada beberapa pasien memang kadang tidak nyaman berkonsultasi dengan spesialis, jadi dia habis ditata laksana oleh dokternya, dia sudah kontrol, dia kontrol lagi ke bidan, nggak masalah, nggak apa-apa, itu boleh seperti itu dengan melampirkan hasil USG atau hasil opname kuretnya, boleh kalau itu datanya memang sudah ada. Tapi kalau di sini ternyata ketika kamu menulis LP ini, timingnya adalah berhenti sampai merujuk, menyarankan untuk merujuk, setelah itu kita belum tahu nih pasiennya belum balik ke kita ya karena kendala waktu ya, karena ini LP ini harus segera diselesaikan, kita berhenti sampai proses merujuk saja tidak apa-apa, asalkan ini tadi intervensinya betul, yang direncanakan harus seperti apa sudah punya gambaran yang benar dulu, itu nggak apa-apa berhenti sampai di situ. Kalau seperti yang Rena tadi bilang, saya punya datanya nih Bu, ibunya balik ke saya dengan bawa hasil USG, dengan bawa hasil kontrol kuret, lebih bagus lagi, nggak apa-apa. Berarti betul-betul menyatakan bahwa ini betul-betul kasus yang patol dan kamu bisa
mengcover secara lengkap. Itu nggak apa-apa, itu lebih bagus. Tapi kalau berhenti sampai di rencana rujukan saja, itu pun boleh. Asalkan ini cara mengintervensinya harus betul, tidak kemudian secara umum global Indonesia Raya kayak gini, harus dengan pola pikir yang tepat dulu. Begitu, Rena? Enggak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Itu bagus, lebih lengkap lagi berarti datanya. Itu nanti disesuaikan di intervensinya, ada di implementasi, evaluasi, boleh dengan catatan perkembangan kalau ada lampiran hasil USG-nya. Gitu. Silakan yang lain, mungkin sebelum kita ke bab 4. Ada lagi? Sudah ada? Oke, kita ke pembahasan. Kita baca ya. Pada tanggal 26 Januari, Nyonya MY datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Dari data subjektif yang diperoleh, Nyonya MY berusia 40 tahun, mengeluh keluar darah dari kemaluan sejak 5 hari lalu. Dari HPHT Nyonya MY, yaitu 22 November, hal ini merupakan Nyonya MY sedang hamil usia 9-10 minggu. Enak nggak didengerinnya? Nyonya MY dari data HPHT 22 November. Hal ini merupakan Nyonya MY sedang hamil 9-10 minggu. Putri bagaimana? Enak nggak Putri dengerin kalimatnya? Tidak enak, Bu. Tidak enak. Dicari yang enak ya kalimatnya ya. Saya tahu ini sebenarnya kepingin menjelaskan bahwa dari HPHT ini, ibunya ini sekarang hamilnya 9-10 minggu. Ya, tapi dicari kalimatnya yang enak, diperbaiki redaksi kalimatnya. Oke, kemudian dari data subjektif yang diperoleh, Nyonya MY mengalami abortus karena terjadi pengeluaran darah sejak 5 hari lalu. Ya, pengeluaran darah bukan merupakan penyebab abortus. Kalau dari kalimat ini seolah-olah dia keguguran karena mengeluarkan darah. Pengeluaran darah bukan penyebab abortus, melainkan salah satu tanda kecurigaan atau penanda dari abortus. Ya, diperbaiki cara menyusun kalimatnya. Jadi mengeluarkan darah itu bukan karena mengeluarkan darah kemudian menjadi abortus, tidak. Tapi karena pengeluaran darah itu merupakan salah satu penandanya. Ya, seperti itu. Sesuai dengan teori pengertian abortus serta sesuai dengan usia Nyonya MY. Hal ini merupakan penyebab dari terjadinya abortus yang dialami ibu. Cek lagi pengertian abortus, apakah sinkron dengan ciri-ciri yang dialami pasien. Apakah penyebab abortus ini karena usia ibu? Nah, itu harus dijelaskan di sini. Jadi nggak ujuk-ujuk mengalami abortus karena pengeluaran darah. Ini udah salah. Sesuai dengan teori pengertian abortus. Pengertian abortus itu apa? Apakah betul abortus itu disebabkan pengeluaran darah? Saya rasa tidak seperti itu. Cek lagi pengertian abortus itu apa. Serta sesuai dengan usia Nyonya MY. Apakah berarti Putri di sini menjudge bahwa abortus ini karena usia ibu yang resti tadi? Apakah seperti itu? Hal ini merupakan penyebab dari terjadinya abortus yang dialami ibu. Jadi statementnya sebenarnya tidak boleh langsung menghakimi bahwa karena usianya resti. Walaupun memang betul KSPR-nya adalah resiko tinggi. Kamu boleh menjawab, boleh di sini di pembahasan salah satu faktor resiko. Ya, statementnya yang digunakan adalah salah satu faktor resiko adalah ibu berusia lebih dari 35 tahun, di mana ini merupakan resiko tinggi untuk kehamilan. Sehingga bisa jadi salah satu yang menyebabkan dari terjadinya abortus adalah karena faktor resiko tinggi tadi. Nah, kemudian kamu cari teorinya. Kenapa sih kalau usia lebih dari 35 tahun itu rentan terjadi abortus? Oh, ternyata kaitannya adalah pada kekuatan otot rahim, katakanlah. Itu boleh dijelaskan, tetapi itu adalah bukan kamu menyimpulkan sesuatu yang pasti. Kalau di sini kan seolah-olah sudah disimpulkan, oh ini abortusnya karena ibunya usianya udah 40 tahun. Tidak seperti itu, tapi menggunakan redaksi kalimatnya adalah faktor resiko. Ibunya ini memang orang yang beresiko. Seperti itu. Kenapa beresiko? Usia lebih dari 40 tahun. Loh, kenapa kalau 40 tahun beresiko? Otot rahimnya udah nggak kuat. Otot rahimnya sudah mengalami penurunan fungsi. Seperti itu menjelaskannya. Jadi tidak boleh langsung menghakimi
penyebabnya karena usia lebih dari 40 tahun. Karena kita belum tahu penyebab abortusnya karena apa. Orang USG aja belum, kan gitu. Kita bisa menganalisa, boleh menganalisa, tapi tidak boleh langsung menyimpulkan. Seperti itu. Itu yang dituliskan di pembahasan. Kemudian penata laksanaan yang boleh dilakukan di PMB yaitu hanya memberi konseling kepada ibu. Saya kurang nyaman dengan kata hanya. Seolah-olah konseling itu adalah kegiatan yang tidak berarti. Padahal konseling adalah salah satu kekuatan bidan untuk bisa meyakinkan pasien itu percaya dan mau menuruti apa yang kita sampaikan. Tindakan benar tadi ya, tindakan USG, tindakan kuret. Ibu itu takut kalau dengar kata-kata rujukan, dengar kata kuret. Tapi akan menjadi yakin, akan menjadi aman, akan menjadi percaya dan mau nurut sama ibu bidan adalah dari berkat konseling yang baik dan benar. Jadi konseling bukan hanya itu seolah-olah sesuatu yang tidak berarti. Kata-kata hanyanya tolong dihapus ya. Karena konseling ini sesuatu yang sangat berharga, bukan hanya begitu. Kemudian memberikan tablet FE sekali lagi ya. Karena intervensinya tadi salah, maka di pembahasan tolong tentang tablet FE ini di-del saja karena ini adalah merupakan tata laksana yang tidak umum. Ya, jelaskan apa tujuannya, apakah sesuai dengan teori tablet FE ini? Saya rasa tidak sesuai dengan teori. Jika tidak sesuai dengan teori, apa alasan bidan melakukannya? Sekarang saya tanya Putri, memangnya Bu bidannya betul memberikan FE pada saat kasus ini? Diresapi FE memang? Kayaknya tidak, Bu. Nah, kayaknya tidak. Jadi dihapus aja ya daripada kita berdebat panjang nanti. Berdebat panjangnya apa? Misalnya ini, iya Bu, bidan saya memang memberikan FE. Jadi saya ini menulis berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Ntar saya kejar lagi. Kira-kira Bu bidan ini alasannya apa memberikan FE untuk pasien abortus? Padahal di teori itu nggak ada gitu. Nah, daripada panjang kayak gitu, mending kayaknya memberikan tablet FE-nya dihapus aja. Kemudian penata laksanaan yang dilakukan di PMB sudah sesuai dengan teori pemeriksaan yang dilakukan untuk abortus incomplete. Kalau memang mau menyebutkan sesuai dengan teori, harus disebutkan, harus dikutip ulang. Teori yang mana, ditulis oleh siapa, dan tahun berapa. Disampaikan ulang kutipannya di pembahasan ini. Tidak boleh ujuk-ujuk sesuai teori. Dikutip lagi, teorinya di bab 2 tadi diambil penggalannya yang mana, oleh siapa dan tahun berapa. Gitu. Terus ini, jadi dapat disimpulkan Nyonya MY tidak mengalami abortus incomplete karena tanda dan gejalanya sudah sesuai dengan teori. Sebentar, dia mengalami abortus incomplete atau tidak mengalami, Putri? Mengalami, Bu. Mengalami, oke, dibaca lagi ya. Oke, bab 4 pembahasan. Ada pertanyaan? Silakan sebelum kita ke bab 5. Tidak ada? Jelas? Oke. Ada, Bu, ada. Oh, ada, silakan. Bu, untuk punya saya ya, Bu, nggak apa-apa ya. Ya. Itu kan untuk letak sungsang ya, Bu. Di situ itu kan ada kenices gitu loh, Bu. Saya kurang paham tentang bahasa Inggris. Nah, jadi ibunya itu kan disuruh melakukan itu. Nah, tapi di teori itu berarti saya harus mencari teori tentang kenices itu ya, Bu? Iya. Iya, kalau apa yang dituliskan di pembahasan itu harus ada landasan teorinya di bab 2. Kenices itu kan ini toh, posisi genopektoral. Iya, posisi yang ibunya sujud untuk kayak apa? Sujud itu kan supaya harapannya kepalanya bisa muter itu kan? Iya. Ya, itu kan bisa. Karena kan gini Bu, saya kan bingung untuk membahasnya. Kalau di bidan saya itu kan hanya dikasih tahu ya paling tidak dilakukan sekitar 10 menit. Tapi kan saya harus mencari teorinya apakah benar sesuai yang disarankan itu. Karena kan kalau terlalu lama ibunya kayak gitu terus itu kan juga tidak baik untuk pernafasan dan peredaran darahnya. Gitu kalau Ya, betul. Jadi kalau di pembahasan mau menyebutkan ada intervensi untuk kenices, harus ada redaksinya di tinjauan teori, bisa ditambahkan. Jadi nanti pada saat di pembahasan bisa dikutip ulang apakah kenices itu sesuai teori. Jika iya, oh berarti yang dilakukan ibu bidan ini adalah betul sesuai teorinya siapa.
Itu yang sudah dijelaskan di bab 2 tadi. Dikutip secara singkat lagi di pembahasan. Pada saat di teori harus ada yang redaksi tentang Kenicesnya itu. Jadi teori yang disampaikan di pembahasan harus sinkron dengan yang ada di bab 2. Nggak boleh tiba-tiba muncul begitu saja di bab 4 tanpa ada landasan teorinya. Begitu. Untuk yang senam hamil berarti bisa dimasukkan ke pembahasannya juga ya, Bu? Senam hamil dimasukkan di pembahasan. Senam hamilnya apa ini? Sungsang. Iya, kan ibunya juga disarankan untuk melakukan senam hamil jika itu kehamilannya masih usia 27, maksudnya masih belum masuk panggul itu, Bu. Itu kan masih bisa. Berarti di teori harusnya ada penata laksanaan untuk sungsang. Tadi boleh masuk. Ada sudah, Bu. Untuk di manajemen praktiknya saya sudah sesuaikan dengan, sebentar, Bu. Ini dari miliknya Sulistiawati untuk itunya, dan Nur Salam 2013. Itu untuk penata laksanaannya yang memang benar-benar untuk letak sungsangnya itu, Bu. Ya, oke, nggak masalah. Selama itu ada di bab 2, baik di teori maupun di manajemen askepnya, kemudian diungkapkan lagi di pembahasan, entah itu sinkron atau tidak sinkron. Pembahasan itu kan mengkaji dua hal ya, hal-hal yang sinkron dan juga hal-hal yang tidak sinkron. Silakan, boleh. Pokoknya bisa merujuk di bab 2-nya ada. Jadi tidak ajaib tiba-tiba muncul di bab 4 ya. Harus ada sinkronisasi dengan bab 2-nya. Nggak apa-apa. Silakan. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Baik, bab 4 ada lagi sebelum kita ke yang terakhir, bab 5? Tidak, lanjut ya. Bab 5, penutupan. Kesimpulan, penutup kesimpulan. Kesimpulan itu sebaiknya dituliskan dalam bentuk poin-poin sama dengan penulisan tujuan khusus supaya sinkron. Jadi ini kaidah ilmiah ya. Sebentar, ini kok jadi nyonya J ya? Kayak tadi MJ kayaknya ya. Kok berubah jadi C namanya? Ini menuliskan kesimpulan sesuai dengan kaidah ilmiah itu biasanya sama dengan menuliskan tujuan khusus, menjawab dari tujuan khusus. Jadi kalau tujuan khususnya ada 6 poin, maka kesimpulan juga harus ada 6 poin berupa jawaban dari tujuan khusus. Tuh, itu kaidah menulis kesimpulan yang ilmiah. Jadi sebaiknya merupakan poin-poin. Jadi kita akan tahu kira-kira semua tujuan khusus ini terjawab atau tidak berdasarkan LP yang sudah dibuat. Kalau bentuknya paragraf seperti ini, saya tidak bisa secara detail tahu tujuan khususnya tadi ada 6 atau ada 7 mungkin. Jangan-jangan kesimpulannya cuma 2. Gitu. Itu nggak boleh, harus sinkron. Tujuan khusus harus terjawab pada kesimpulan. Jadi kalau tujuan khususnya ada 6 poin, kesimpulan juga harus ada 6 poin. Seperti itu. Itu direvisi, tolong disesuaikan dengan tujuan khususnya. Kemudian, ini usia kehamilannya 10 minggu. Tadi kalau nggak salah di atas ada yang dituliskan 9 sampai 10 minggu. Di penutup nulisnya menjadi 10 minggu saja. Ini tolong disinkronkan. Bagaimana cara menuliskan, aturan menuliskan usia kehamilan. Karena di sini penulisan usia kehamilan di kesimpulan ini tidak sama dengan penulisan usia kehamilan yang ada di bab 3. Tolong disamakan. Kalau dari atas nulisnya 9 sampai 10 minggu ya sampai ke bawah gunakan penulisan yang sama. Kalau misal menggunakan usia kehamilan misal 9 minggu lebih sekian hari, tolong disamakan. Jangan di atas bilangnya A, di bawah bilangnya B. Harus sinkron penulisannya. Gitu. Kemudian saya lanjut ke saran. Nah, coba kita baca. Pada saat memberikan asuhan, diharapkan tenaga kesehatan untuk selalu memakai APD lengkap untuk menghindari sebaran COVID yang sedang mewabah. Ini loh, saya copy paste ke LP yang manapun lo bisa. Sebenarnya saran itu yang betul harusnya dominan yang mengarah pada kasus. Sekali lagi ya, seperti tadi membuat latar belakang, membuat pembahasan, membuat manfaat, ya nggak boleh menuliskan sesuatu itu yang sifatnya umum, bisa di copy paste ke LP manapun. Saran harus yang mengarah sesuai kasus. Jadi kalau udah mengerjakan kasus abortus begini, kira-kira apa yang harus menjadi
bahan waspada menjadi saran. Saran ini bisa untuk kliniknya, bisa untuk mahasiswa kebidanannya, untuk kliniknya misalnya harus screeningnya lebih dipertajam, harus menghitung skor Puji Rohyatinya. Misal tadi kan kelewat tuh menghitung usia ibu tadi. Apakah itu yang mau dipertajam? Apakah melakukan pembinaannya, preventifnya tadi sebelum terjadi kehamilan? Misal ada ibu-ibu yang usianya udah di atas 35 tahun, maka dilakukan konseling untuk tidak hamil lagi atau bagaimana. Nah, ini harus merupakan saran yang mengarah pada kasus abortus. Tidak kemudian, saya tidak mengatakan ini salah. Boleh saja tentang APD COVID-19 ini disampaikan, boleh. Tetapi tidak hanya satu ini adalah saran yang terlalu umum. Saran yang mengarah spesifik pada kasus abortusnya belum ada. Ini harus ada di sini. Jadi akan menjadi sinkron dan lengkap. Oke, selesai. Bab penutup, ada pertanyaan? Tidak? Ya, Ibu. Oke, Putri bagaimana? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas sekali. Jelas sekali. Oke, saya cross check ini ya. Perolehan target. Bu, ada yang mau saya tanyakan. Ya, silakan. Yang untuk laporan PNC yang saya laporkan ke jenengan, itu kan ada itu, Bu. Di PNC itu yang saya bilang ke jenengan kan ibunya kan bendungan ASI. Ya. Kenapa ibunya kok sampai bisa terjadi bendungan ASI? Karena dia tidak memiliki puting. Putingnya mendelep. Otomatis itu kan berpengaruh ke bayinya juga ya? Gitu, iya. Iya, berarti bisa. Tapi untuk nyari referensinya itu, Bu, yang sulit kalau untuk ke bayinya itu, Bu. Nyarinya kan ini berarti kan keberhasilan atau kegagalan laktasi kan mempengaruhinya. Jadi kalau misalnya tadi ya bendungan ASI karena putingnya mendelep sehingga ibunya tidak terlalu bisa menyusui ya, sehingga terjadi bendungan ASI, maka arahnya nanti mencari teorinya adalah teori tentang keberhasilan proses laktasi. Keberhasilan proses laktasi itu dipengaruhi apa saja sih gitu. Salah satunya kan kalau dari segi fisiknya jika ada tadi permasalahan puting yang mendelep yang tidak menonjol itu dapat mempengaruhi dan bisa menyebabkan terjadi kegagalan laktasi. Kalau kegagalan laktasi maka efek dari bayinya bisa pemenuhan nutrisinya yang terganggu. Mencari teorinya adalah di teori tentang keberhasilan proses laktasi. Tuh, berarti kemudian, tidak apa-apa ya, Bu? Dimasukkan itu kan dalam satu keluarga, maksudnya dari ibu ke anaknya gitu tidak apa-apa berarti ya? Iya, itu PNC kan? Iya, PNC. Kan itu berarti itu bukan patol ya, Bu, ke neonya ya, Bu? Oh, bukan. Kalau bayinya, emang bayinya sampai misalnya ini ada penurunan berat badan atau kan masih baru, Bu, masih KN 2. Enggak, belum berarti. Bayinya berarti tidak sampai patol kecuali dengan misalnya beruntun nih akibat dari bendungan ASI, kemudian ternyata betul bayinya tidak terpenuhi nutrisinya. Indikatornya apa? Berat badannya menurun, bayinya ikterus. Bayi yang kekurangan ASI kan itu bisa berat badannya turun drastis, bisa ikterus, bisa bayinya menjadi febris ya, dehidrasi. Kalau dehidrasi kan pasti suhu tubuhnya meningkat naik, itu baru bayinya patol. Tapi kalau bayinya belum menunjukkan ke arah situ, ya bayinya tidak patol, berarti hanya ibunya saja, PNC-nya saja. Gitu. Karena memang kalau masih baru-baru ya, bayi itu punya cadangan makanan di dalam tubuhnya. Punya cadangan lemak, cadangan protein di dalam tubuhnya untuk beberapa hari pertama. Jadi memang kalau kegagalan laktasinya itu masih di hari pertama, hari kedua, biasanya bayinya belum menunjukkan tanda-tanda patol. Karena bayi masih punya cadangan di dalam tubuhnya. Gitu sih. Sebenarnya bendungan ASI itu awalnya kemarin sempat saya tanya, bendungan ASI itu sebenarnya tidak masuk PNC patol. Sebenarnya itu merupakan salah satu masuk ke masalah potensial. Ya,
Tapi karena memang keterbatasan untuk mencari kasus patol, oke lah tidak apa-apa, Bendungan Asih masukkan patol kalau sudah tidak ada kasus yang lain lagi. Oke, nggak apa-apa, itu masih bisa kita masukkan di pembahasan karena memang dia berpotensi untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Gitu. Masuk ke PNC-nya aja itu. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Ini untuk rekap ya sampai dengan hari ini seperti ini. Yang merah-merah ini adalah target yang belum didapatkan. Untuk LPANC-nya hari ini sudah kita bahas punyanya Putri. Saya harap misalnya 1-2 hari ke depan kalau ada yang mau setor INC atau PNC atau Neo ini sudah ada yang dapat Shirley sama Lisa, ada ikterus, ada asfiksia. Ini ada lagi punya Putri juga ada Neo. Kalau ada yang mau setor, kita bisa gunakan untuk bahan bimbingan. Misalnya sudah ada. Itu ya, harapannya itu. Tapi kalaupun tidak sempat, kayaknya kita mau seminar tanggal 11. Kayaknya. Kalau tidak salah, jadwalnya seperti itu. Kalau misalnya masih ada 1-2 yang mau dikumpulkan untuk bahan kita diskusi, silahkan, saya nanti akan sesegera mungkin mengkoreksi supaya bisa menjadwalkan bimbingan yang seperti ini. Gitu ya. Tanggal 11 itu hari Kamis kayaknya. Iya. Seharusnya Kamis. ya jadwal seminarnya Kamis gitu. Nggak tahu nanti dipilihnya kasusnya yang mana. Atau mungkin yang udah pernah kita bahas ini yang mau diseminarkan. Nanti saya seminarnya apa perkelompok kan kalau seandainya kita perkelompok ya Bu, kita kan campur dengan si A yang lain. Kalau misalnya per kelompok campur dengan si A yang lain tuh, memangnya ada kelompoknya? Iya, kemarin itu menggunakan kelompok yang video, Bu. Kelompok yang video. Oke deh, itu nanti biar koor prakteknya ya, yang bagaimana ngundinya ya, gitu. Nanti saya tanyain lagi deh. Cuman kemarin saya inden jadwalnya, kan memang saya tanya, untuk seminarnya patokannya harus tanggal berapa? Katanya sih harus minggu ini, jadi antara tanggal 8 sampai 11, karena tanggal 12 tanggal merah ya. Nah, kebetulan karena saya ada pelatihan sampai tanggal 10, saya bisanya tanggal 11 sih, gitu. Nah, nanti siapa-siapanya, kayaknya koor praktek deh yang menentukan nanti bagaimana pembagiannya. Nanti saya koordinasikan dulu. Siap-siap aja nih tanggal 11 ya, kira-kira. Oke, gitu. Tapi kalau lebih baik, lebih enak yang sudah dibahas, Bu. Jadi waktu ditanya itu, kita kan sudah tahu salahnya. Nah, makanya kalau mau, malam ini ada yang mau setor, nggak apa-apa, walaupun dari lahan belum ACC, jalan bareng, jadi revisi lahan jalan, revisi dari saya juga jalan, saling menunggu. Silakan, nanti saya koreksi, misalnya besok tanggal 9 ya, atau tanggal 10, kita bisa bimbingan lagi kan enak gitu. Silakan, makanya setor ke saya, siapa salah satu, ada yang sudah ANC ya, silakan INC, PNC, Neo, monggo disetor gitu, nggak apa-apa. Walaupun belum ada sih nggak masalah. Gitu. Kalau nggak ada yang setor, saya nggak bisa ngagendakan bimbingan. Yang dikoreksi apa? Gitu. Oke, Ibu. Ya. Oke, baik. Bagaimana yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Masih ada yang ingin didiskusikan? Tidak? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Karena udah malam juga ya. Iya, boleh Bu. Chris ini mungkin yang mau utak-atik LP soap silakan, mau istirahat juga jangan lupa jaga kesehatannya. Kalau ada yang mau setor juga silakan supaya kita bisa mengagendakan bimbingan lagi. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini. Semoga kita dilancarkan. Insya Allah sebenarnya tanggal 11. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.